Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna imannya seseorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai olehnya melebihi jiwanya, hartanya, anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Jadi ketika kita menginginkan kesempurnaan dalam iman, maka ada cinta yang harus kita berikan kepada Nabi melebihi cinta kita kepada apapun dan siapapun, baik kepada orang tua kita, kepada anak kita, ataupun cinta kita kepada harta kita, kepada sesuatu yang kita miliki. Jadi seandainya kita masih luwih seneng karo bojone, atau lebih mencintai anak kita, atau lebih mencintai harta kita, iman kita belum sempurna. Iman kita belum sempurna. Bahkan saya pernah matur panjenengan sedaya bahwa di antara umat Muslim yang memiliki predikat sempurna imannya adalah Sayyidina Umar bin Khattab, karena beliau memiliki cinta yang sangat besar. Cinta beliau lebih daripada apapun kepada Rasul. Ketika dibandingkan cintanya Sayyidina Umar kepada istri, kepada anak dan hartanya, itu tidak ada apa-apa ketika dibandingkan cintanya Umar kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sendiri ngendikaken bahwa sempurna-sempurnane iman yo Umar. Padahal Umar ini adalah orang yang sing diwedeni nang iblis, diwedeni nang setan, bisa memiliki kesempurnaan seperti itu. Sekarang marak lagi apa namanya, ya kasus-kasus terbaru apa itu HW ya, Halloween, yang memberikan promo kepada nama barang siapa yang punya nama Muhammad dan Maria mendapatkan promo gratis minuman khamr. Seharusnya saya tidak menyalahkan siapapun, tapi untuk kehati-hatian kita, tidak pantas nama Muhammad itu disandingkan dengan sesuatu yang haram, gitu loh. Tidak pantas, karena walaupun nama Muhammad itu dipakai oleh siapapun, tapi kalimat Muhammad ini betul-betul luhur, betul-betul mulia. Kok tega-teganya nama Muhammad ini disandingkan dengan khamr? Ini ibarat apa? Sudah merendahkan Nabi Muhammad, sudah merendahkan nama Muhammad. Dan seseorang yang merendahkan nama Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad SAW, berarti dia tidak sempurna keimanannya. Malah boleh dikatakan ketika merendahkan Nabi, melecehkan Nabi, menghina Nabi, hukumnya adalah kufur. Jangan disamakan. Wah, Nabi Muhammad kan pemaaf. Nabi itu memang pemaaf. Nabi tidak pendendam, Nabi tidak pemarah dan sebagainya. Harusnya umat Muslim itu harus mencontoh seperti halnya Nabi pemaaf.
Bukan seperti itu yang harus kita lakukan. Kurang sempurna apa coba imannya Sayyidina Umar bin Khattab. Tetapi ketika nabinya dihina, ketika nabinya dilecehkan, nyawa pun menjadi taruhan Sayyidina Umar. Berarti berperang. Cara kasare saiki sapa sing nyenjing nabi penggal saat itu juga. Itu bentuk kecintaan Umar kepada Nabi, bentuk kecintaan umat kepada Nabi. Bukan berarti kita itu kemudian Nabinya dihina, kita diam saja. Kalau ditanya kenapa kamu diam saja, saya mencontoh Nabi. Nabi ketika itu dihina saja diam, mas saya bukan apa-apanya kok berontak. Salah kalau seperti itu. Ketika ada nabinya dihina kok diam saja, berarti kita sama saja tidak membela agama Islam. Kadang-kadang saat ini ketika ada ketidakterimaan, ada kekecewaan yang kita utarakan kepada masyarakat ataupun kepada orang-orang yang memiliki kebijakan, untuk memproses orang-orang yang demikian, dianggapnya kita radikal. Sebetulnya bukan radikal. Ini untuk mempertahankan marwah, untuk mempertahankan Islam, untuk mempertahankan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ketika kita mempertahankan demikian, kemudian kita mungkin ada yang menggunakan demo, ada yang menggunakan jalur dialog, ada yang menggunakan jalur somasi dan sebagainya, boleh-boleh saja. Itu tidak melanggar konstitusi sama sekali. Karena apa? Barang siapa yang mempertahankan agamanya itu juga dilindungi oleh undang-undang. Boleh kita. Oleh karenanya atas kejadian beberapa hari yang lalu, sekarang akhirnya marah. Mungkin di Jakarta sudah dicabut izinnya, di Surabaya sudah ditutup sementara, di Manado mungkin sudah banyak orang yang minta untuk HW ini dikaji ulang. Karena bukan hanya Islam saja, ternyata agama Katolik pun merasa dilecehkan dengan adanya promo-promo yang demikian. Tapi saya tidak akan membahas itu. Karena yang saya bahas malam hari ini adalah bagaimana kecintaan kita ini sebagai bentuk kesempurnaan iman. Ini unik. Cinta kita kepada Nabi adalah sesuatu yang unik. Sebab, mohon maaf, kita belum pernah bertemu, belum pernah berjabat tangan, tapi ada rasa rindu, ada rasa pengen bertemu. Abang Anto mungkin ada rasa cinta sama Uni karena memang pernah bertemu, pernah melihat. Tidak ada cinta seunik ini, tidak ada cinta sebesar ini. Dan cinta Nabi pun demikian kepada umatnya. Belum pernah bertemu, belum pernah berputus asa, apalagi sampai berjabat tangan. Tapi cinta Nabi kepada kita sangatlah besar. Bahkan menjelang sedonya beliau yang ditanyakan adalah ummati, ummati, ummati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Maksudnya apa? Ini bentuk penghormatan kita kepada Nabi. Seandainya pun kita mungkin belum bisa merefleksikan cinta kita kepada Nabi, minimal lah suara kita itu jangan sampai melebihi suara Nabi. Ini bentuk usaha kita sebagai umat untuk mencintai beliau. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita pegang dan harus kita lakukan. Ini bagian daripada iman, bagian daripada iman kita kepada Allah dan iman kita kepada Nabi. Mengagungkan Nabi itu bagian daripada iman. Di kitab Syukurul Iman disampaikan sebagai cabang iman yang ke-15.
wa syukrul khamsata asyara ta'dhimu qadrin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ayyarifa 'ulwan qadrihi wa yura'iyal adaba inda dzikrihi wa sama'i ismihi wa hadithihi wa mukthira salata wa salama alaihi wa yataniya fi tiba'i sunnati. Bahwa derajat beliau adalah sangat tinggi dan menjaga tata krama kita saat menyebut nama beliau, mendengar nama beliau dan hadis beliau, memperbanyak membaca sholawat. Ini bagian daripada tata krama kita kepada Nabi. Maka ketika kita menyampaikan qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membaca suatu hadis, cuma saya lupa. Orang yang paling pelit, orang yang paling medit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi dia tidak mengucapkan sholawat. Bila ini sebagai bentuk takdim kita, hormat kita kepada Nabi. Ojo jer, seberapapun banyak asma Nabi disebut, maka kita jawab dengan sholawat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak nama itu kita dengar, sebanyak itu pula kita membaca sholawat kepada beliau. Sebab jauh kulon jenengan sampai tinggi, kapan orang oleh ditulungi Gusti Allah, kapan orang oleh rahmat Gusti Allah, seandainya tidak mendapat syafaat saking kanjeng Nabi, yakin kita itu tidak akan selamat di akhirat. Inilah cara yang termudah untuk kita selamat di akhirat adalah belajar dan selalu belajar untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin sholawat, seandainya mohon maaf dengan kasus-kasus yang seperti ini, kita tidak bisa demo, kita tidak bisa menyampaikan aspirasi kita. Minimal kita mengutuk, minimal kita merasa tidak cocok ataupun tidak terima dengan promo-promo yang demikian, merasa tidak terima dengan Nabi kita direndahkan. Itu juga sudah bagian daripada usaha kita untuk mempertahankan keimanan. Jangan sampai ketika ada Nabi Muhammad dihina kita diam saja. Jangan sampai. Kalau memang kita punya kekuatan, sampaikan dengan kekuatan kita. Mungkin bagi orang-orang yang duduk di parlemen, sampaikan nota protes. Mungkin dengan cara-cara tertulis, menyampaikan surat, kemudian memanggil orang-orang yang sudah menghina Nabi. Ini bagian daripada proses kita untuk memuliakan Nabi dan menjaga muruah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya mungkin Pak Manto sudah berulang kali menyampaikan bahwa hadis-hadis tentang kurban dan sebagainya. Sebentar lagi mungkin kita akan menghadapi atau mendekati hari raya Idul Adha. Cuman ada satu hal yang saya sampaikan, bahwa ketika kita ditanya apakah jenengan kurban, seandainya jenengan kurban, sampaikan saja, insya Allah saya akan melaksanakan sunnah kurban. Ada kalimat sunnahnya, khawatir mungkin jenengan mengatakan yang arep kurban, mungkin di hukumi dados kados nadar itu ya, untuk menjaga kurban kita. Men kula jenengan sampeyan iki boten salah anggenipun menyampaikan, walaupun mohon maaf nggih, kurban itu ini sudah menyampaikan bahwa kurban itu macam-macam. Seandainya belum bisa pun kita boleh menyembelih ayam, boleh menyembelih ayam sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah agar tidak tomat. Seandainya pun kita tidak menemukan atau belum menemukan kambing yang sesuai dengan ketentuan kurban,
diniati mawon sodako. Karena apa? Inti dari kurban itu bukan menyembelihnya, bukan besar kecilnya hewan, tapi niat kita untuk bersodako kepada sesama. Di samping itu kerelaan hati kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku kangge mukadimah. Mudah-mudahan wonten manfaate dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam segala hal, baik ibadah ataupun bermasyarakat. Amin Allahumma amin. Monggo kali dipun sapi. Matur nuwun Mas Endi ditampi. Masih di